Tapi kok dia perlu Ya, diwacanakan. cuma karena urusan Bapak boykot. Haikal tidak menjelaskan dua perkara penting. Kalau tindakan Israelia laknatullah itu memperlakukan Palestina seperti itu, diwacanakan. Makanya tadi Presiden menggunakan kata-kata diwacanakan pemboikotan itu. Itu yang tadi saya bilang, Bapak Haikal juga tidak menjelaskan awal dan akhir. Jangan motong-motong penjelasannya supaya umat ini mendapatkan pencerahan dari orang-orang pintar yang duduk di sini. Itu loh. Sudah Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penolakan timnas sepak bola dari negara Israel, di mana anggota DPR dan juga gubernur, wali kota, ya, dan beberapa aliansi ulama yang membuat pernyataan sikap untuk menolak timnas sepak bola Israel bermain di Piala Dunia U20 ya, yang akan dilaksanakan di Indonesia. Jadi sekarang beresiko buat kita karena menurut informasi FIFA itu sudah memilih Peru sebagai ganti tuan rumah. Ya, seharusnya Indonesia tetapi diserahkan kepada negara Peru. Teman-teman sekalian, tentu ada dampak-dampak negatif yang akan menimpa ya Indonesia pastinya. Jadi mari kita mendengarkan ya bagaimana mereka itu memperdebatkan soal kedatangan Israel ini ya. Karena katanya itu negara terkutuk gitu ya, harus dikecam, harus dimusuhi ya. Musuh Islam katanya mereka ya, yang para ulama itu ya. Nah teman-teman, kita lihat sendiri bahwa Israel adalah negara yang disayangi, negara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lihat sendiri juga produk-produk daripada Yahudi seperti HP, komputer, mobil, motor, kemudian listrik dan pesawat, semuanya itu penemunya adalah orang Yahudi. Tetapi ya kita membenci mereka, Alkitab katakan orang yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Allah, dan yang memberkati Israel akan diberkati oleh Allah. Nah teman-teman sekalian, langsung saja untuk kita melanjutkan menonton diskusi ya tentang kedatangan dan penolakan daripada timnas sepak bola negara Israel. Berikut videonya. dia perlu Ya, diwacanakan. cuma karena urusan Bapak boykot. Haikal tidak menjelaskan dua perkara penting. Kalau tindakan Israelia laknatullah itu memperlakukan Palestina seperti itu, diwacanakan. Makanya tadi Presiden menggunakan kata-kata diwacanakan pemboikotan itu. Itu yang tadi saya bilang, Bapak Haikal juga tidak menjelaskan awal dan akhir. Jangan motong-motong penjelasannya supaya umat ini mendapatkan pencerahan dari orang-orang pintar yang duduk di sini. Itu loh. Sudah jelas, itu semua sudah jelas merefer bahwa Presiden, saya bilang mewacanakan apabila penjajahan itu diteruskan, apabila penindasan itu diteruskan, akan diwacanakan. Artinya saya mau bilang begini, tidak bisa lepas urusan politik dengan urusan dagang, urusan politik dengan olahraga. Nggak bisa dilepaskan itu. Sebentar, di saat Babe bilang itu nggak bisa dilepaskan, ini Dubes Palestina sendiri bilang silakan Indonesia, Israel kalau mau datang ikut bertanding, berlaga di Piala Dunia nggak masalah. Kita lihat sebentar. Dubes Palestina, ini, Piala Dunia U20 Palestina tidak masalah Israel ke Indonesia. Bagaimana itu? Jangankan Dubes Palestina, raja-raja Saudi, raja Yordan, raja siapapun berkata, tetap aja kita lebih memihak kepada konstitusi kok. Oh iya, kalau itu nggak ada masalah. Nggak ada urusan. Dari awal saya bilang Mau siapa itu yang ngomong tidak nggak ada ada masalah. urusan. Bapak Oke, Haikal. nggak, konteksnya gini Babe, kenapa kok masyarakat Indonesia repot-repot sementara perwakilan pemerintah Palestina di Indonesia itu masih bisa menerima ini ajang olahraga loh, bukan ajang Silahkan politik. Palestina gitu. berkata begitu, Gimana, Indonesia Pak Noto? lebih cinta dengan para pahlawannya. Dia mau ngomong apapun. Ini kalau kita terima, kita melukai setidaknya 57 negara. Apa kita mesti melukai 57 dan mengambil satu negara?
57 negara itu Sebentar, Be. jangan juga membuat framing kayak begitu. apa-apa. Memang Dengar, begitu dengar, bukan framing. dengar Memang baik-baik. itu jadinya. Dengar baik-baik. Duta Besar Palestina di Indonesia menjelaskan bahwa dengan peristiwa U20 ini mereka merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak akan merubah sikap pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan Palestina. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia bilang apa? Dia menyadari benar bahwa Indonesia sebagai host, sebagai tuan rumah, aturan ini diatur dengan aturan FIFA. Itu mereka semua sadar dan tahu. Belum lama Qatar memberikan peraturan untuk negaranya sendiri. FIFA mesti ngikutin peraturan yang menghormati negara kita dong. Qatar mengeluarkan at-tazinu tastafitsani, 2 perkara terkait dengan apa? Semua Terkait dengan negara kepentingan dalam negerinya. Ya jelas kalau bukan umpamanya urusan FIFA. Babe. Nggak bisa. Kita mengerti itu aturannya. Nggak bisa. Saya mau berpikir gini aja, kan pemerintah kita punya beberapa hal yang harus dikedepankan nih tahun ini. Ada G20 tahun lalu, ada segala macam kan. Ada MotoGP, ada ya Ini etalase banyak lah, Indonesia lah di event-event dunia, internasional ya. lah pokoknya. Oke. Andaikan kita menolak Israel datang ke sini dan kemudian konsekuensinya adalah FIFA memindahkan venue, lalu bagaimana? Itu aja sih yang Ada mesti kita potensi itu pikir. misalnya kalau misalnya Indonesia Ya, nggak kondusif. bisa aja karena kan FIFA punya aturan yang sudah sangat jelas, tidak memisahkan itu tadi politik dengan olahraga. Ya FIFA memang sering standar ganda sih, tapi itu sudah jelas ada di aturan mereka bahwa politik dan olahraga adalah FIFA dua hal Oke, yang sebentar, berbeda. sebentar. Ada Bung Arya masih bersama kita. Sebentar Pak Noto. Bung Arya. Ya, Ada nggak potensi itu misalnya Indonesia memang tidak bisa kondusif, banyak penolakan, kemudian FIFA mencabut posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Bisa seperti itu kemungkinannya? ya kalau bisa terjadi dan itu dicabut dan konsekuensinya ya bagi sepak bola Indonesia cukup berat ya. Karena ini tuan rumah loh kita, kan ini ya tuan rumah gitu ya. Iya. Jadi kita akan mungkin saja ada sanksi yang membuat kita akhirnya di-ban di seluruh pertandingan internasional yang berhubungan sama FIFA. Bahkan bisa juga misalnya kita tidak lagi terlibat di seluruh pertandingan mau di ASEAN kayak di SEA Games kayak apapun itu bisa terjadi. Mungkin beberapa tahun bisa jadi. Ataupun di Indonesia sendiri pun seluruh pertandingannya nggak akan diakui lagi sebagai bagian dari FIFA. Jadi kita akan menjadi negara yang akan dikucilkan dalam sebuah sepak bola dunia. Oke, itu konsekuensinya Pak Noto. Pandangnya Bang Arya begitu. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi independensi negara kita, justru itu membuat negara kita semakin berwibawa. Nggak bisa diatur oleh siapapun. Walaupun konsekuensinya Indonesia akan dikucilkan FIFA, tidak bisa ikut Terlalu lagi berlaga di semua berlebihan event kalau bangnya FIFA. dikucilkan ke semua negara, terlalu berlebihan. Kita bisa berdiri sendiri di atas negara kita dengan berwibawa. Indonesia itu, Indonesia dan rakyat sepak bola Republik ini punya cita-cita menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA di tahun 2036, Andi. Betul? Caranya adalah langkah pertama ini kita menjadi tuan rumah untuk U20. Itu sebabnya pemerintah sebagai host pelaksana di sini PSSI memberikan jaminan penuh. Dan tidak ada urusannya kita dengan urusan Israel ya Habibi. Ini urusan orang yang aturannya dengan bola. Dengan FIFA. Paralel dengan itu kita juga mau ngebid untuk jadi tuan rumah Olimpiade. Olimpiade nggak ada kualifikasi. Israel bisa ikut gitu aja tanpa kualifikasi. Tidak ada kualifikasi. Jadi pertaruhannya ada beberapa ajang olahraga internasional kita yang akan ikut. Ya nggak ada masalah. Kita mesti tunjukkan bahwa kita negara yang kuat dan berwibawa. Oke, Kita nggak bisa diatur oleh FIFA. Oke. Nggak bisa begitu ceritanya. Pertanyaannya adalah Presiden 2016. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, tentang diskusi sengit ya. Ini mereka adu argumen soal kedatangan Israel ya, Babi Haikal ya dan yang lain-lain itu sepakat ya untuk menolak timnas Israel ya, dan katanya sekalipun kita harus dikeluarkan ya dari FIFA ya, dari permainan sepak bola internasional ya, itu tidak jadi masalah ya menurut dia, supaya kita disegani gitu loh oleh negara-negara lain ya. Tapi kan menurut saya tidak seperti itu caranya. Sepak bola kan tidak mengenal agama, tidak mengenal politik. Walaupun dia katakan tidak bisa dilepas
Tapi bagi saya sepak bola, ini dunia olahraga. Ya, jadi satu hal juga yang mau saya tekankan teman-teman sekalian, kita jangan sapu ratakan kalau kita ngomong Indonesia sepakat menolak timnas sepak bola Israel. Tidak demikian. Indonesia yang mana? Ya, Indonesia yang mana? Orang Kristen tidak menolak kedatangan mereka. Kami menyambut, kami welcome bagi Israel untuk datang. Kami cinta dengan negara Israel. Sama seperti saudara-saudari kita Muslim cinta dengan Palestina. Kami sangat mencintai orang Yahudi karena para nabi berasal dari sana. Dan keselamatan datangnya dari orang Yahudi, dari orang Israel. Jadi apalagi kalau ada isu mau diboikot, ya, produk-produk daripada Yahudi. Wow, pikir 1000 kali kita negara Indonesia. Segala yang kita gunakan saat ini, teknologi yang kita gunakan saat ini, semua penemunya orang Yahudi. Ya, lalu kita mau ke luar negeri pakai apa? Pesawat, ya buatan itu Yahudi. Komputer, segala macam teknologi ini. Jadi kita berpikir-pikirlah ya. Jadi teman-teman sekalian, mari ya kita suarakan ini, jangan disapu rata, jangan disamakan semua bahwa Indonesia, negara Indonesia menolak timnas sepak bola Israel. Tidak. Ya, orang Kristen tidak menolak. Bahkan orang-orang Kristen di bagian timur juga, Papua, NTT, dan Ambon, ya, ada pernyataan sikap itu viral bahwa tidak semua masyarakat Indonesia menolak kedatangan timnas sepak bola Israel. Ya, jadi hanya orang-orang yang berkepentingan itu sendiri. Jadi hati-hati ya. Jadi walaupun itu sudah mandat dari negara kita, tapi kita harus berpikir lagi, ya. Karena kalau kita melihat bahwa Israel ini masih menjajah Palestina ya dalam narasi-narasi yang dibangun, seharusnya itu kita nggak ada urusan di sana, ya. Karena di Indonesia saja masih banyak kok. Ya kalau bicara tentang penjajahan, ya kami orang Kristen di Indonesia ini seakan-akan belum merdeka. Kami dihalangi, gereja ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup. Kalau kita berbicara dengan itu, ya, tentang ideologi negara lagi, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu masih belum terlaksana. Jadi jangan semua yang meminta kemerdekaan itu, ya kita dukung. Salah satu contoh, Papua saat ini kan lagi berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, kalau kita berpatokan dengan itu bahwa kemerdekaan itulah hak segala bangsa, ya, maka apakah kita boleh juga mengizinkan Papua itu merdeka, terpisah dari Indonesia? Tentu tidak. Jadi tidak semua ya yang ingin merdeka itu ya didukung oleh kita semua. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, penekanan saya, Indonesia secara keseluruhan tidak menolak timnas sepak bola Israel. Yang menolak adalah oknum-oknum tertentu. Ya mungkin pemerintah silakan. Tapi kami dari orang-orang Kristen, saya secara pribadi tokoh agama, sangat tidak setuju jika dibawa-bawa nama Indonesia. Karena Indonesia bukan negara yang dibangun atas dasar satu ajaran agama manapun. Tapi Indonesia dibangun atas ideologi Pancasila. Ya, kita berenang dari situ. Jadi jangan disapuratakan Indonesia menolak gitu. Karena dampaknya itu besar. Ya, jadi kami tidak mau. Lagi pula kami sudah tahu firman Tuhan. Orang yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Allah. Dan orang yang memberkati Israel akan diberkati oleh Allah. Ya, ini yang dipegang oleh orang-orang Kristen. Makanya kami tidak boleh mencolimi ataupun menghina, apalagi memusuhi, membenci orang-orang yang berasal daripada Yahudi, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita doakan supaya Indonesia tetap aman dan Indonesia semakin cerdas. Terima kasih. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Salam.